Itu cukup 3 bulan Anda sudah terampil untuk masuk dunia lapangan pekerjaan. Tapi di dunia sekolah Anda butuh puluhan tahun dan ratusan juta biaya untuk bisa mendapatkan pengetahuan sedikit itu. Itulah perbandingan saya bilang begitu. Di sekolah tidak diajarkan bagaimana dunia berjalan. Kemarin di saat tahun baru kemarin, acara keluarga kemarin itu banyak anak muda gitu kan. Topik mereka saya dengar malah jadi curhat masalah sekolah gitu. Sekolah mau lanjut kuliah gitu kan. Apa biaya, mau kerja dulu, begini gitu kan. Lalu saya katakan bahwa dunia di masa-masa yang akan datang itu sangat berbeda dengan dunia yang telah kita lewati gitu. Jadi kalau para orang tua gitu kan, mereka itu pemikirannya masih tertinggal di dunia zaman dahulu gitu. Sekolah ya puluhan tahun, lalu kuliah ya, lalu setelah itu nanti tamat bekerja, dapat pekerjaan ya gitu kan. Jadi mereka masih fokus pada itu gitu. Lalu saya katakan bahwa di tahun yang akan datang itu sertifikat sekolah itu udah nggak perlu lagi, udah nggak penting lagi saya bilang begitu. Karena itu nanti udah di zaman industri 03, artinya udah di zaman robotisasi gitu. Seluruh pekerjaan itu akan dihandle oleh robot ya, bukan saja manufaktur atau pabrik, bahkan kafe-kafe ya, kopi, pembuat kopi, pekerjaan kantor. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan bahwa pejabat eselon, para pegawai negeri akan banyak digantikan oleh robot, oleh artificial intelligence. Itulah dunia yang akan kita hadapi di masa depan gitu. Artinya apa? Artinya sekolah yang ada saat ini itu semua sudah condong kepada pembodohan gitu, kepada pembodohan. Karena kita didinabobokkan dengan pelajaran-pelajaran yang nggak sesuai dengan kondisi zaman gitu. Kondisi zaman udah nggak seperti itu lagi. Tapi kita dituntun terus di kurikulum yang nggak sesuai dengan kondisi zaman. Bayangkan, bukankah itu pembodohan namanya? Dunia ini disetting oleh mereka. Dan dunia pendidikan mereka juga yang buat. Artinya apa? Sekolah itu sebenarnya adalah sebuah matriks. Ya. Sebuah matriks. Apa itu matriks? Matriks itulah sebuah sistem ya, yang memasukkan kita menjadi di dalam lingkaran perbudakan gitu, di dalam lingkaran ilusi ya, perbudakan ilusi gitu, agar kita tidak bisa keluar dari lingkaran setan itu gitu. Jadi keinginan dari para elit global adalah agar jangan ada orang-orang yang pemikir, mereka menginginkan orang-orang menjadi budak gitu, para pekerja, bukan para pemikir gitu. Sekarang orang-orang yang tidak berpikir ini, yaitu mereka yang telah mereka cetak di sekolah ya, dengan kurikulum-kurikulum yang nggak bermanfaat sama sekali. Kemudian lapangan kerja yang tersedia tiba-tiba diambil oleh robot dan artificial intelligence. Bagaimana, saudara? Makanya kemarin saya katakan kepada mereka, itu di kota ya, itu ribuan tukang becak ya, ribuan tukang becak. Coba tanya, apa sekolahnya? Sarjana. Jadi fakultas-fakultas mencetak puluhan ribu sarjana setiap tahun gitu. Tetapi lapangan pekerjaan yang diperebutkan hanya 0,01%. Gitu. Nggak sesuai. Artinya apa? Artinya yang akan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai hanya kan 0,01%. Selebihnya menjadi tukang becak sarjana. Tukang sayur sarjana, penjual ikan asin sarjana. Itulah yang akan terjadi dan sudah terjadi gitu. Apalagi ke depan gitu. Lantas bagaimana kita keluar dari pembodohan ini? Kita perlu mengetahui bahwa zaman sudah berubah, tidak sama lagi seperti dahulu gitu. Nah, para orang tua di sana masih berpikiran seperti itu kan. Kamu jangan khawatir ya. Saya jual nanti rumah kita ini. Kamu jangan pikirkan masalah uang dulu. Pokoknya kamu kuliah yang bagus. Nanti saya jual rumah kita, saya jual tanah kita, saya jual mobil kita. Yang penting anak saya jadi sarjana. Oh my God, speaker. Buat apa itu semua? Buat apa itu semua? Gak ada gunanya, saya bilang gitu. Lalu saya katakan, saya ini sarjana, saya bilang gitu. Tapi jujur, sarjana saya itu gak berguna gitu. Gak berguna. Di
di dunia real, di dunia lapangan pekerjaan nggak berguna dia. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyingkapkan kepada saya, memberikan kepada saya skill, pengetahuan gitu. Sehingga walaupun secara pendidikan saya nggak memiliki skill di bidang itu, tapi karena saya belajar secara otodidak, sekarang saya bisa hidup, saya bilang begitu. Nah, jadi kepada kalian generasi muda, ya, saya ungkapkan bahwa ke depan dunia sudah tidak seperti yang orang tua ini ceritakan lagi, udah sangat berbeda gitu. Jadi ketimbang kalian capek-capek ya sekolah menjadi di dalam itu ya sekolah buatan mereka ya yang pendidikan di dunia itu didesain oleh Rockefeller Foundation itu didesain untuk menjadi mencetak budak-budak gitu. Nah, lalu kemudian budak-budak ini kehabisan lapangan pekerjaan karena telah digantikan oleh robot, oleh artificial intelligence. Lantas apa yang terjadi kepada mereka? Maka mereka akan menyerahkan segalanya ya untuk bisa mendapatkan sesuap nasi gitu. Jadi ketimbang kalian berpuluh-puluh tahun ya menghabiskan hidup kalian untuk mengejar sesuatu yang disetting untuk menjebak kalian, membuat perangkap, lebih baik kalian mulai memperlengkapi diri dengan skill, saya bilang gitu, skill gitu. Bayangkan untuk mendapatkan sebuah skill yang related ya dengan dunia lapangan pekerjaan di internet itu hanya butuh 3 bulan, saya bilang begitu. Anda belajar di internet, dari YouTube, itu cukup 3 bulan Anda sudah terampil untuk masuk dunia lapangan pekerjaan. Tapi di dunia sekolah Anda butuh puluhan tahun dan ratusan juta biaya untuk bisa mendapatkan pengetahuan sedikit itu gitu. Itulah perbandingan, saya bilang begitu. Di sekolah tidak diajarkan bagaimana dunia berjalan. Makanya kita lihat di sekolah itu guru-guru bagi mereka itu pelajaran yang mereka ajarkan sebenarnya itu adalah bullshit gitu, omong kosong gitu. Mereka mengajarkan ilmu ekonomi, tapi mereka naik becak gitu kan. Seharusnya jika mereka ahli ekonomi, setidaknya mereka bisa naik mobil Ferrari lah gitu kan. Itu baru namanya ahli ekonomi gitu. Artinya apa? Artinya para guru-gurunya sendiri sebenarnya tahu bahwa yang mereka ajarkan itu semuanya itu nggak berguna. Jadi yang perlu kita perlengkapi diri kita adalah skill ya. Skill. Saya ingin berikan sedikit inspirasi ya. Anda tahu nggak Ronaldo, anaknya Ronaldo ya. Ronaldo ini punya anak namanya Ronaldo juga ya. Ronaldo ini umur 7 tahun. Dia sudah dikontrak pertama sekali sudah dikontrak oleh klub Manchester United. Lalu sekarang dia dikontrak oleh klub Real Madrid. Nah, kita bandingkan saudara dengan anak umur 7 tahun di Indonesia atau dengan anak umur 7 tahun dari kelas masyarakat umumnya. Bagaimana anak umur 7 tahun? Masih ini kan, ini Budi, ini Bapak Budi, ini kecebong gitu. Masih itu pelajarannya saudara, umur 7 tahun. Artinya apa? Artinya selama ini kita sudah ditipu. Mengapa? Orang-orang dari klub sosial elit ini mereka nggak dimasukkan di sekolah biasa gitu supaya mereka belajar juga umur 7 tahun ini Budi, ini kecebong gitu. Mengapa mereka beda gitu? Mengapa mereka justru dimasukkan ke klub sepak bola, ke dunia coding, ke dunia content creator, ke dunia bisnis gitu? Sangat berbeda sekali ya yang mereka lakukan kepada anak-anak dari klub elit dengan anak-anak dari kelas umum ya yang 99% ya. Jadi anak kelas umum yang 99% itu umur 7 tahun saudara masih di kelas yang masih butuh puluhan tahun lagi supaya bisa masuk di dunia real gitu. Anak-anak dari kelas umum yang 90% jumlahnya itu di umur 7 tahun masih belajar membaca, yang masih belajar apalah gitu, hal-hal yang nggak penting gitu. Ini Budi sedang membeli kerupuk dicuri oleh Rudi.
Masih itu yang dipelajari, saudara. Padahal anak-anak mereka tuh umur 7 tahun udah mencetak jutaan dolar, udah mencetak puluhan miliar. Adiknya Atta Halilintar, si siapa namanya itu? Si yang masih kecil itu sudah bisa beli mobil mewah umur 5 tahun. Ya, rata-rata mereka begitu, saudara. Artinya apa? Artinya kita selebihnya ditipu gitu. Nah, jadi itu yang kita harus terbuka ya mata kita, bahwa semua dunia pendidikan yang didesain oleh mereka, oleh Rockefeller Foundation, itu sebenarnya adalah penipuan, menghabiskan kehidupan kita, saudara. Jadi itu ya, bagi kita yang sudah mengerti hal-hal seperti ini, jangan lagi kita habiskan usia anak kita untuk belajar hal-hal yang nggak produktif ya. Percayalah, saudara, apapun yang mereka pelajari di sekolah selama puluhan tahun itu nggak akan related dengan dunia real, nggak akan related. Saya udah alami sendiri gitu, puluhan tahun sekolah jadi sarjana, tiba masuk di dunia pekerjaan nggak ada hubungannya, nggak apa skillmu gitu. Oh ini gitu, waduh. Jadi bayangkan, saudara, hanya untuk melamar misalnya 3 biji lowongan kerja, 3 biji lowongan kerja, antrilah berdesak-desakan gini ribuan orang sarjana. Gila nggak itu, saudara? Ribuan orang sarjana berdesak-desakan, ribuan hanya untuk memperebutkan 3 atau 4 lowongan pekerjaan. Itulah, saudara, tipuan tadi. Gitu. Jadi kita jangan lagi mau tertipu seperti orang-orang yang umum tadi, yang 99% tadi gitu. Ya. Dunia ke depan adalah dunia yang sudah masuk di dalam serba digital ya, serba digital. Sebenarnya ijazah udah nggak penting lagi ya gitu. Jadi nanti yang dibutuhkan adalah skill, kreativitas ya. Kreativitas gitu. Terutama apa ya, seperti saya misalnya yang boleh saya katakan YouTube ya. YouTube adalah termasuk salah satu lapangan kerja global. Kalau Anda punya skill di bidang salah satu topik, maka Anda bisa berpeluang untuk sukses di situ gitu. Ya, walaupun memang saya juga nggak sukses amat ya. Apalagi kalau kontennya di bidang kekristenan, itu marketnya sangat kecil sekali gitu. Bahkan bisa hampir nggak gajian lah gitu kan. Cuman saya tahu lah gitu kan, saya tahu. Jadi terkadang di sini dibutuhkan apa ya, luck juga kan, keberuntungan juga gitu. Jadi itulah saya katakan kepada mereka kemarin. Jadi setelah saya sampaikan itu keluarga saya terbelah dua lah kan, terbelah dua. Ada sebagian orang tua mengatakan, iya ya, nah, kamu dengarkan tadi kan. Jadi ngapain lagi kamu mesti pusing-pusing ini, stres sampai nangis-nangis, bahas masalah mau kuliah atau apa segala macam. Mama bapakmu nggak punya uang, nanti mau dijual rumah supaya kau kuliah gitu. Lalu ternyata setelah kuliah jadi pengangguran elit gitu kan, pengangguran S1 gitu. Padahal dikatakan tadi peluang ke depan tantangan udah berbeda, dan peluangnya juga jika kita bisa mengatasi tantangan tadi, maka dia akan berubah menjadi peluang gitu. Artinya terbuka lebar peluangnya begitu. Terus katakan kalau kalian ingin belajar silakan datang kepada saya gitu kan. Tapi kalau minta uang sabar dulu gitu kan, karena saya juga belum sukses kan. Kalau saya sukses nanti mungkin bisa saya sawer-sawer gitu kan. Bilang begitu. Jadi begitulah saudara, di tahun baru ke depan kita harus mengubah mindset kita ya, sesuai dengan tantangan ke depan ya. Jangan lagi kita masih belajar belajar mendayung misalnya. Padahal ke depan tantangannya adalah peperangan. Jadi artinya apa? Kita harus menyesuaikan apa yang kita pelajari, tenaga yang kita kerahkan untuk belajar sesuatu sesuai dengan tantangan zaman di depan. Begitu. Ini terutama kepada generasi muda ya. Kalau kepada generasi tua, ya banyak-banyak berdoa saja lah kan. Banyak berdoa, banyak memasak, biar suami senang. Itu aja lah paling kalau generasi tua gitu.
Oke, itu adalah mungkin dari saya. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di tahun 2023 terbuka segala hal yang baik kepada kita semua.